Kamu udah dapat vaksin COVID-19 belum? Atau minimal udah dapat jadwal? Menjelang vaksinasi COVID-19, nggak sedikit nih yang masih bingung terkait apa aja yang perlu disiapin. Nah, di kesempatan kali ini, saya nggak cuma akan jelasin persiapan vaksin COVID-19, tapi juga apa aja yang perlu diperhatikan setelahnya. Mau tahu? Tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Untuk membantu mengurangi peningkatan kasus COVID-19 yang melonjak, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mencapai herd immunity dengan memberi vaksin COVID-19 pada lebih dari 70% populasi di Indonesia. Sayangnya, sampai video ini dibuat, angka tersebut masih cukup jauh untuk dicapai. Semoga dalam waktu singkat, semua masyarakat Indonesia bisa segera divaksin ya, supaya kita bisa semakin terlindungi dari bahaya infeksi tersebut dan bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Kalau kamu, kapan jadwal vaksinnya? Kalau bentar lagi, saya mau kasih tahu beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, baik sebelum vaksin maupun setelahnya. Tapi sebelum itu, ada info menarik nih. Kalau kamu punya pertanyaan yang lebih spesifik seputar COVID-19 atau vaksinnya, kamu bisa manfaatin layanan telemedicine di aplikasi Halo Dokter lewat fitur chat bersama dokter. Di Halo Dokter, pilihan dokternya ada banyak. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter gigi, bahkan psikolog juga ada. Lengkap kan? Terus nggak usah sungkan kalau mau nanya berkali-kali, karena dokter Halo Dokter akan ngasih jawaban sampai kamu benar-benar paham. Respon dokter di Halo Dokter cepat loh, nggak sampai 5 menit. Pertanyaanmu pasti sudah terjawab. Membantu banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, saya akan mulai dari persiapan ya. Jadi, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu persiapkan sebelum menjalani vaksinasi COVID-19. Yang pertama, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol menjelang vaksinasi, serta beberapa minggu setelah vaksinasi. Soalnya, kebiasaan minum minuman beralkohol bisa bikin daya tahan tubuh jadi lemah. Padahal tujuannya divaksin kan untuk memancing sistem pertahanan tubuh memproduksi antibodi. Jadi harus dimaksimalin dong daya tahan tubuhnya. Makanya kalau kamu udah dapat jadwal vaksin, lebih baik hindari dulu ya minuman beralkohol setidaknya mulai 2 hari sebelum vaksin. Terus lanjutin juga sampai sekitar 2 minggu habis divaksin, supaya sistem imun kamu tetap kuat dan bisa membentuk reaksi kekebalan tubuh yang baik terhadap virus corona. Yang kedua, hindari olahraga berlebihan. Eits, bukannya nggak usah olahraga sama sekali ya. Jangan dikira kamu perlu males-malesan sebelum vaksin. Rutin berolahraga justru disaranin sebelum vaksin karena bisa menjaga daya tahan tubuh kamu tetap kuat. Yang perlu diperhatiin itu, jangan diforsir sampai berlebihan banget atau yang intensitasnya tinggi banget sampai kamu tepar besoknya. Ini malah bisa bikin daya tahan tubuh jadi menurun. Biar lebih sehat dan aman, kamu cukup olahraga sekitar 20-30 menit setiap harinya atau minimal 3-5 kali per minggu deh. Intensitasnya juga nggak usah berat-berat banget, ringan ke sedang lah kira-kira. Masuk ke persiapan yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Seenggaknya sejak 1 minggu sebelum dan setelah mendapatkan vaksin. Caranya, kamu bisa konsumsi makanan sehat, misalnya lauk kaya protein seperti daging ayam atau sapi tanpa lemak, telur, atau tahu dan tempe. Terus sayur kayak bayam, brokoli, dan wortel. Buat buahnya bisa jeruk, pisang, jambu, atau apel. Pilih juga sumber karbo yang lebih sehat ya, misalnya nasi merah, roti gandum, atau oatmeal. Terus kalau bisa sih, mending lanjutin aja sekalian kebiasaan baik ini, biar kesehatanmu semakin terjaga. Persiapan yang keempat, tidur yang cukup. Orang dewasa itu butuh tidur selama 7-9 jam setiap malam. Ingat ya, tidur malam bukan pagi, jadi jangan malah begadang. Kalau susah tidur, coba jangan main gadget paling nggak 1 jam sebelum kamu tidur. Bisa juga coba meditasi, yoga, atau latihan pernafasan biar kamu lebih rileks dan gampang tidur. Persiapan yang kelima, khusus buat yang punya penyakit penyerta, jangan lupa untuk jalani pengobatan dari dokter. Misalnya, buat orang dengan tekanan darah tinggi, diabetes, atau HIV.
Pengobatan dari dokter bakal bantu banget supaya kondisi kamu sehat dan terkontrol, sehingga kamu memenuhi syarat buat bisa divaksin. Buat pasien diabetes, vaksin COVID bisa diberikan kalau kadar HbA1c-nya di bawah 58 mmol per mol atau 7,5%. Sementara pasien HIV boleh divaksin kalau jumlah sel darah putih CD4-nya lebih dari 200. Biar lebih aman, orang yang punya penyakit penyerta sebaiknya konsul dulu ya ke dokter sebelum menerima vaksin COVID-19. Persiapan yang terakhir, pastikan kamu infokan kondisi kesehatan diri sejelas-jelasnya ke petugas vaksin. Misalnya, kalau kamu lagi demam atau kamu punya penyakit penyerta seperti kelainan darah, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes, HIV, gangguan ginjal, atau penyakit liver. Penting juga kasih tahu ke petugas vaksin, kamu punya riwayat alergi nggak sama obat atau vaksin tertentu. Terus, apakah lagi menyusui, lagi hamil, atau lagi berencana hamil. Jujur juga soal riwayat COVID-19 ya, pernah atau enggak kamu kena COVID-19? Kalau pernah, kapan kenanya dan sembuhnya? Ceritakan semua itu sejujur-jujurnya supaya tenaga kesehatan bisa memperhatikan apakah kamu memang sudah siap untuk divaksin saat itu atau harus menunggu beberapa saat dan mendapat penanganan terlebih dahulu supaya vaksinasi bisa dijalani dengan aman dan efektif. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa aja yang perlu disiapin sebelum vaksin? Abis ini, saya mau jelasin apa aja yang perlu kamu perhatikan setelah kamu menerima vaksin COVID-19. Tapi seperti biasa, saya nggak bosen-bosen mau ngingetin kamu yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Ala Dokter. Terus jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya pas kita upload video terbaru kamu bisa dapat update. Oke, balik lagi ke topik ya. Jadi, abis divaksin ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Yang pertama, perhatikan efek samping vaksin. Berbagai jenis vaksin, nggak terkecuali vaksin COVID-19, bisa menimbulkan efek samping atau disebut juga KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada vaksin COVID-19, KIPI yang muncul itu bisa bervariasi, tapi biasanya sih berupa nyeri dan bengkak di lokasi suntikan, demam, menggigil, rasa capek atau nggak enak badan, sakit kepala, ngantuk, hingga lapar dan lemas. Tapi tenang, belum tentu juga kamu mengalami semua itu kok. Bisa jadi cuma salah satu atau beberapa di antaranya. Bisa juga saking ringannya kamu nggak ngerasa ada apa-apa. KIPI yang dialami tiap orang juga bisa berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Terus, umumnya KIPI vaksin COVID-19 bersifat ringan dan bisa mereda sendiri kok. Jadi kamu nggak perlu terlalu khawatir. Meski begitu, pada kasus yang sangat jarang terjadi, vaksin juga kadang bisa nimbulin KIPI yang lebih serius, kayak reaksi alergi, sesak napas, dan anafilaksis, khususnya pada orang yang punya riwayat alergi berat. Makanya, kalau memang tahu ada riwayat alergi pasca vaksinasi sebelumnya, sampaikan di awal ya, supaya bisa diantisipasi. Itu juga kenapa kalau habis divaksin, biasanya kamu bakal disuruh nunggu 30 menit di tempat vaksin. Salah satunya ya buat diobservasi apakah kamu ngalamin KIPI tersebut atau enggak. Yang kedua, redakan KIPI yang muncul. Kalau emang kamu ngalamin KIPI ringan kayak yang tadi udah saya sebutin, coba istirahat yang cukup. Kalau perlu, coba izin nggak kerja, kuliah, atau sekolah dulu supaya kamu bisa istirahat. Terus, kalau area bekas suntikannya terasa nyeri, kamu bisa kompres dingin. Terus sering digerak-gerakin biar cepet reda. Boleh juga minum obat pereda nyeri kayak paracetamol, tapi konsultasikan dulu ke dokter ya. Jangan lupa cukupi istirahat. Perbanyak minum air putih dan makan makanan bergizi untuk mendukung kinerja sistem imun. Yang ketiga, tetap terapkan protokol kesehatan. Ingat, vaksin itu perlu waktu untuk bisa bekerja efektif dalam tubuh buat memicu pembentukan antibodi yang optimal. Udah gitu, meski vaksinasi efektif untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, tapi bukan berarti kamu jadi sepenuhnya kebal dari virus corona ya. Apalagi kalau baru vaksin sekali. Udah vaksin 2 kali aja masih ada resikonya terkena COVID-19. Meski memang risikonya lebih kecil dan biasanya bergejala lebih ringan. Tapi ya tetap aja kan kamu jadinya beresiko nularin juga ke orang lain, khususnya yang belum bisa divaksin. Nggak mau kan? Makanya nggak boleh jemawa dan tetap kencengin prokes ya. Yang keempat, siapkan diri untuk vaksinasi kedua sesuai jadwal.
Jadwal pemberian vaksin kedua berbeda-beda nih, tergantung jenis vaksinnya. Kalau vaksin Sinovac, vaksin keduanya diberikan 28 hari setelah dosis pertama. Kalau vaksin AstraZeneca agak lama nih, yaitu 12 minggu atau 3 bulan setelah vaksin pertama. Kalau vaksin Pfizer, jaraknya 21 hari dari dosis pertama. Terus kalau Moderna, vaksin keduanya 28 hari setelah vaksin pertama. Apapun merek vaksin yang kamu terima, upayakan untuk melengkapi semua dosisnya ya. Soalnya kalau enggak, khawatirnya efektivitas vaksin terhadap COVID-19 bisa jadi nggak optimal. Tapi kalau habis vaksin pertama terus kena COVID-19, gimana dok? Nah, ini terkait sama poin yang terakhir nih, yaitu tunda vaksinasi pada kondisi tertentu. Buat yang kena COVID-19 habis vaksin pertama, kamu bisa vaksin kedua 3 bulan setelah kamu dinyatakan sembuh atau selesai menjalani isolasi. Sedangkan kalau kamu habis dapat vaksin untuk penyakit lain, misalnya vaksin flu atau hepatitis B, sebaiknya tunda dulu vaksin COVID-19 sekitar 2-4 minggu. Lebih amannya konsul dulu ke dokter ya. Terus sering juga nih yang nanya, kalau habis vaksin pertama terus hamil gimana dok? Boleh vaksin kedua nggak? Nah, berdasarkan rekomendasi dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, kamu tetap bisa kok dapat vaksin kedua pas lagi hamil. Tapi lagi-lagi, pastikan dulu hal ini ke dokter kandungan yang biasa merawat kamu, supaya lebih aman. Sebelum saya tutup, saya mau bahas satu info lagi nih. Abis terima vaksin COVID-19, kamu nggak harus kok menjalani tes antibodi untuk sekedar mastiin vaksinnya efektif atau enggak. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Tes antibodi hanya ditujukan buat peserta uji klinis aja. Belum ada kewajibannya buat masyarakat umum. Ditambah lagi, kebanyakan tes antibodi COVID-19 di Indonesia, apalagi yang pakai alat rapid test, mendeteksi antibodi yang berbeda dengan antibodi yang perlu dideteksi buat menilai keberhasilan vaksin COVID-19. Ketimbang ngabisin uang buat tes antibodi pasca vaksinasi, lebih baik alokasiin budgetnya buat beli masker dan hand sanitizer, supaya kamu bisa tetap jalanin prokes. Oke deh, segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya, khususnya yang bentar lagi vaksin. Kalau kamu ada topik yang mau dibahas oleh Dokter Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.